Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan coba bahas lagi mengenai soal-soal kompetensi manajerial untuk teman-teman yang ingin mendaftar formasi P3K, baik itu guru maupun non-guru. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal, saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya A. mendapat bantuan dari teman, B. berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko, C. berani mencoba dengan segala resiko, D. tidak putus asa menghadapi kegagalan, E. selalu mendapat bantuan dari teman. Kita bahas dulu untuk jawabannya. Yang A, mendapat bantuan dari teman, ini kurang cocok teman-teman, tidak tepat. Kemudian yang B, berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko, ini juga tidak tepat. Berani mencoba dengan segala resiko, ini sudah bagus, tetapi ini poinnya juga lumayan tinggi, tapi kurang tepat juga teman-teman. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Nah, berhasil tidak karena tidak putus asa menghadapi kegagalan. Ini yang paling tepat teman-teman. Jadi kalau kita gagal, tidak usah berputus asa, tetapi terus mencoba lagi sampai berhasil. Selalu mendapat bantuan dari teman, ini juga tidak tepat teman-teman. Lanjut untuk soal yang kedua. Di sini ada soalnya, ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang A. umum, B. jauh ke depan, C. biasa saja, D. besar, E. usang. Nah, gagasan kita kalau ada pertanyaan seperti ini, kita harus menjawabnya gagasan yang baik, yang memiliki orientasi masa ke depan ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang umum itu tidak, yang B ini ya teman-teman, ada orientasi jauh ke depan. Jadi yang paling tepat yang B ini teman-teman. Kalau biasa saja tidak, besar ini juga sudah bagus, tetapi kalau tidak berorientasi ke depan masih ada jawabannya lebih bagus teman-teman. Apalagi kalau usang, ini bukan jawaban yang tepat teman-teman. Lanjut soal yang ketiga. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh A. bertahan pada cara yang telah ada, B. berpikir mencoba usaha lain, C. menunda ketika melihat resikonya, D. bertahan pada cara yang tidak praktis, E. mundur begitu melihat resikonya. Nah, ketika kehilangan kesempatan, di sini kita bisa lihat berarti kalau yang A, bertahan pada cara yang telah ada, ini kita jangan statis, tapi kita harus bisa dinamis dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi jangan hanya dengan satu cara saja, ini kurang tepat teman-teman. Yang A, berpikir mencoba usaha lain, ini juga sudah, tetapi karena kehilangan kesempatan, ini juga kurang tepat teman-teman. Menunda ketika melihat resiko, ini juga jawaban yang lumayan bagus, tetapi masih ada yang lebih bagus teman-teman. Yang D, bertahan pada cara yang tidak praktis, ini bukan jawaban yang tepat teman-teman. Harus cari cara yang lebih praktis. Kalau yang E, mundur begitu melihat resikonya. Jadi kalau kehilangan kesempatan ini adalah karena dia tidak berani mengambil resiko yang ada. Jadi ketika melihat resikonya, dia tidak berani, akan kehilangan kesempatan. Jadi yang E jawabannya teman-teman. Lanjut soal yang keempat. Anda mendapat promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda adalah A. berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga, B. sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya, C. merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga, D. bangga dan bahagia atas diri sendiri, E. merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Dari keempat jawaban di sini, dari poin yang B, C, D, dan E, ini semuanya merasa bangga. Ketika mendapat promosi jawaban teman-teman, untuk jawaban yang paling tepat di sini adalah tetap bisa mengendalikan diri dan kebahagiaan ya teman-teman terhadap diri sendiri serta keluarga. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Yang B, yang C, dan yang D serta E itu semuanya poinnya hampir sama, yaitu merasa bangga. Jadi kurang tepat teman-teman. Jadi diingat-ingat ketika ada soal untuk promosi jabatan, jawaban yang paling tepat adalah mengendalikan diri dari rasa bangga ya, seperti itu.
Soal yang kelima, sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali A. Menggebu-gebu, B. Karismatis, C. Menghargai orang lain, D. Tenang, E. Mengayomi. Ya, ini gampang teman-teman, dari poin-poin yang ada yang paling tepat adalah yang kecuali. Di sini adalah sikap seorang kepemimpinan, pemimpin adalah menggebu-gebu, yang paling tidak tepat dalam suatu organisasi teman-teman. Karismatis ini adalah yang baik, menghargai orang lain juga baik, tenang juga baik, mengayomi juga baik. Jadi yang tidak baik kecuali adalah yang menggebu-gebu. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.